Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Ya, kita harus bersyukur ya. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus. Kita masih boleh ada di rumah Tuhan pada hari ini. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena kasih Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan untuk boleh datang hadir di rumah Tuhan ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengarlah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, kita tahu bahwa kita harus bersyukur. Baik itu apa saja yang diberikan kepada kita pada hari ini, sampai kita berada dalam saat ini. Tuhan selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu mengasihi kita, tidak pernah Dia tinggalkan kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersandar padanya, berlindung padanya. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
dan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kami, hari lepas hari hingga pada pagi hari ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang hadir di dalam rumah Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan, juga segala pelanggaran yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Tolong kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kami boleh berkenan di dalam Engkau ya Bapa. Bapa boleh berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa boleh buka pintu hati kami, hati setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh boleh menerima firman Tuhan yang akan ditaburkan di dalam hati kami, dan kami boleh jadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan pada jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan maupun yang belum kami berikan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menolong, Engkau yang boleh memberkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat yang baik bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan amin persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita selalu jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu pimpinan Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus.
Dan kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebenarnya sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya mengundang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan memuji, menyenangkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil dan Iman. Menyenangkan. Jikalau hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami belum menyenangkan Tuhan, kami belum memberikan seluruh hidup kami, Tuhan ampuni kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu menerima nasihat firman-Mu. Tuhan, teguhkan hati kami Bapa. Ya Roh Kudus, melembutkan setiap hati kami yang hadir pagi hari ini,
sehingga hati kami siap menerima benih firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, Kau panggil hamba-Mu yang lemah dan terbatas, tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan lewat hidup hamba-Mu. Kau memberkati hamba-Mu pagi hari ini Tuhan, dan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya kita datang satu hal yang tujuan kita menyenangkan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, waktunya kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Saya mengajak kembali kita membuka firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan hari ini dengan tema menghemat secara luar biasa, namun tetap berkekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memperhatikan kamus bahasa Indonesia, menghemat dan pelit itu dua kata yang berbeda. Menghemat adalah satu cara di mana orang berhati-hati mengelola atau menggunakan harta miliknya supaya tidak boros atau terjadi pemborosan, sehingga ada persediaan. Sedangkan kata pelit, saya perhatikan sederhananya, orang yang menahan apa yang menjadi miliknya untuk memberi sedekah atau menolong atau membantu orang lain, itu pelit. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perhatikan dalam perjalanan hidup saya menghemat pemakaian handphone. Saya punya paket, saya bilang sama istri saya, isi paket segini, saya akan kelola paket itu untuk 1 bulan. Untuk hal-hal yang berfungsi, hal-hal yang berguna. Jadi saya hemat untuk kepentingan pelayanan dan membuka internet untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau saya memboros, maka saya gunakan paket data itu tidak tepat waktunya. Bahkan saya bisa main game, tapi saya menghemat untuk pemakaian data itu. Itu namanya hemat. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun kalau kita memperhatikan di dalam teks aslinya, menghemat itu bisa diterjemahkan, itu menahan apa yang dimilikinya dan tidak bersedia melepaskan, menggenggam kuat-kuat tidak bersedia melepaskan, untuk membagi apa yang dimilikinya itu kepada sesama. Itu diterjemahkan dalam Alkitab, itu menghemat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kita baca
kita bisa memperhatikan ada dua tipe hidup atau dua tipe sikap hidup orang mengelola harta miliknya. Dalam bagian yang kita baca ada yang menyebar harta. Ini sikap hidup yang pertama Tuhan mau katakan kepada kita sekalian pagi hari. Sikap hidup yang pertama adalah ada yang menyebar harta, membagi-bagi harta, tetapi bertambah kaya. Bapak Ibu saudara sekalian, sikap hidup orang yang membagi harta, orang yang tidak menahan, menggenggam berkat yang sumbernya datang dari Tuhan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bahkan dia menyebar harta untuk pekerjaan yang mulia, yaitu pekerjaan Tuhan. Dia menyebar harta. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sikap hidup atau sikap orang kedua, itu sikap hidup di mana di dalam ayat 24b ada yang menghemat. Ada orang yang memiliki sikap hidup menghemat sangat luar biasa. Dia hemat, saking hematnya untuk dirinya sendiri, itu dia pelit buat dirinya sendiri. Ini sebuah catatan mengatakan demikian. Itu saking hematnya luar biasa. Dia numpuk untuk kebutuhannya, tidak nikmati. Tapi ada orang yang nikmati kekayaannya, bisa jalan-jalan, makan enak, tapi ada yang tidak. Saking menghematnya, namanya menghemat luar biasa. Nah, itu dicatat bahwa itu termasuk golongan orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kedua ayat ini bertentangan. Maksudnya kedua sikap ini bertentangan, karena bagian bertentangan dengan hukum sebab akibat. Mana mungkin sih namanya orang menghemat itu masa kurang, dan orang menyebarkan atau membagi-bagi itu kaya, itu tidak masuk akal. Kalau matematikanya manusia 2 tambah 5 7, atau 2 kurang 5 5 kurang 2 3. Berbeda dengan matematikanya Tuhan. Kalau matematikanya Tuhan 5 kurang 2 7, sedangkan matematikanya manusia itu berbeda. 5 kurang 2 3. Dia hemat tetapi berkurang. Tetapi orang menyebar harta semakin kaya. Kaya di dalam kebajikan. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu saya memikirkan bagian ini yang sekali menjadi nats pembacaan ketika kita mau mengedarin kantong persembahan. Ini menjadi ayat favorit. Dan saya perhatikan beberapa liturgis yang di depan ini sudah menghafalnya di luar kepala. Bapak Ibu saudara sekalian, sikap hidup yang tidak menaruh harapannya kepada harta dan menaruh harapannya kepada Tuhan, orang ini punya gaya hidup memberi atau menyebarkan harta. Ini namanya sikap hidup yang tidak menaruh harapannya kepada kekayaan. Tadi sudah dibaca di dalam khotbah. Apa yang kita punya, kita kumpulkan itu akan sia-sia. Sebab pada akhirnya semua yang kita miliki, kita hanya sementara nikmati, pada akhirnya kita tinggalkan. Dan ini orang yang menaruh harapan kepada Tuhan itu
Allah menaruh hati Bapa, hati yang berbelas kasihan, hati yang peduli, hati yang memahami bahwa semua sumbernya datang dari Tuhan, maka dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian sikap orang yang menghemat luar biasa tanpa kekurangan. Ini sikap orang yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia khawatir kalau saya boros, saya banyak memberi, nanti kurang. Saya menyimpan banyak-banyak demi hari esok. Itu tidak salah Bapak Ibu. Kita harus mengelola apa yang menjadi milik kita sebaik mungkin, sehingga bisa ada persediaan. Itu baik. Tetapi dengan motivasi menghemat luar biasa, memperkaya diri, sehingga kita menahan apa yang seharusnya kita berikan bagi Tuhan dan bagi sesama, itu sangat berbahaya bagi kita. Sangat berbahaya. Sebab segala sesuatu akan ada pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau Allah menaruh hatinya hati Bapa, maka hati ini adalah hati yang cenderung memperhatikan dan peduli. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap orang yang tidak pelit itu adalah orang yang murah hati, suka menolong, peduli dengan kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dia kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan. Kemudian ayat 24b, orang yang menaruh harapannya hanya kepada kekayaan, dia berharap kepada menjadi kaya, dia mulai mengambil sikap menghemat, sikap hidup menghemat luar biasa, menghemat luar biasa. Dan model sikap hidup ini tidak bersedia untuk melepaskan apa yang menjadi miliknya. Dia menggenggam erat-erat dan dia tidak suka memberi sedekah atau memberi bantuan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, tipe seperti ini dicatat bahwa jangankan orang lain, dirinya sendiri pun, dan untuk pengembangan bisnis usahanya sendiri, dia sangat berhati-hati. Dia tidak mengembangkan apa yang menjadi modal untuk usahanya, karena dia menahan, dia takut dan khawatir. Itu saking pelitnya, saking pikirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menasihati kita bahwa setiap kita menghemat luar biasa, namun berkekurangan. Dan salah satu hal yang menjadi rintangan untuk kita memberi adalah ketakutan, kekhawatiran. Kalau saya memberi berkurang penghasilan saya, berkurang apa yang menjadi milik yang saya harus kelola untuk saya hidup. Saya kan cuma terima segini, kalau saya keluarin segini berkurang. Bagi yang karyawan, kalau gaji pas-pas, ini sebuah pergumulan. Pergumulan. Kita memberi persembahan perpuluhan, pergumulan. Atau kita sedang punya planning untuk masa depan, kita menahan itu, kita takut khawatir. Jangan-jangan dan lainnya, saya belum bisa melunasi, jadi saya menghemat supaya pada saat saya bayar tunggakan saya cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menghendaki supaya kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan apa yang menjadi bagian kita
Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Minggu lalu firman Tuhan sudah disampaikan bahwa kekayaan dan segalanya itu bersumber datang dari Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa apa yang kita miliki datang dari Tuhan, maka kita tidak akan kuat-kuat menggenggamnya. Apa yang kita miliki itu Tuhan yang memberkati kita, yang memberi kekuatan kesehatan sehingga kita berupaya bekerja. Kalau Tuhan pencet kita tak bisa melakukan apa-apa, apakah kita bisa bekerja untuk bisa ada pemasukan dalam usaha kita? Ini harus kita renungkan, kita pikirkan baik-baik. Tuhan menegur jemaat Korintus di 2 Korintus pasal 9. Tuhan menegur jemaat Korintus supaya memberi. Kalau kita merenungkan jemaat Korintus, kurang apanya jemaat Korintus? Jemaat yang kaya, kekayaan secara finansial, sumber daya alam, kekayaan juga dalam hal karunia, pelayanan diperlengkapi. Tapi jemaat Korintus Paulus mengatakan bahwa mereka miskin di dalam hal kasih. Tapi jemaat Makedonia yang kurang beruntung, jemaat yang miskin kasarnya, tetapi mereka kaya dalam berkelimpahan, kaya dalam hal memberi. Bahkan mereka memberi dari apa yang mereka punya. Ternyata memberi itu tidak harus kaya, tidak harus menumpuk baru kita memberi. Ini adalah sikap pengelolaan hati. Hati kita kalau tidak dikelola dengan baik, maka hati kita akan cenderung pada apa yang menjadi diri. Kalau hati kita dikelola dengan baik, maka hati kita adalah hati yang sadar bahwa semua bersumber datang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam sebuah komunitas sharing secara online dan dibahas tentang hal memberi. Menurut hamba Tuhan gimana? Tanya pada saya bilang, kalau saya hanya jadi pengkhotbah di mimbar, saya katakan jemaat memberi, tapi saya tidak memberi persembahan perpuluhan, saya berdusta pada jemaat dan Tuhan. Saya harus belajar untuk memberi. Kalau dihitung-hitung, jemaat hamba Tuhan kan sering terima berkat. Firman Tuhan bilang jangan hanya menerima, tetapi memberi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ditanya, lalu saya tanya balik sama kelompok pembahasan firman Tuhan. Bapak Ibu, sudahkah memberi kepada pekerjaan Tuhan? Ada lembaga misi yang harus kita sumbang, kita dukung. Kalau di Manggarai ada 2 lembaga misi TK dan SD Baptis. Adakah kita memiliki yayasan ini? Ada anak yang dilatih, dididik mengenal firman Tuhan. Ada yang sudah dibaptis, bahkan berjemaat dari sekolah ini. Mungkin salah satu anak murid kita yang ada di dalam ruangan ini yang melayani dan dibaptis. Itu hasil dari misi pekerjaan Tuhan. Gereja mendukung misi. Ada persembahan-persembahan yang mungkin Bapak Ibu bingung. Gereja minta uang lagi, persembahan lagi. Tapi saya mau katakan bahwa ini perintah Tuhan, supaya kita mensyukuri apa yang telah kita terima
dari Tuhan dan kita kembalikan kepada kerjaan Tuhan. Oleh itu saya bilang, kalau saya cuma berkhotbah, saya tidak beda jauh dengan kondektur yang berkata Tanjung Priuk, tapi dia tidak naik ke angkutan itu. Mesti dia naik, mesti dia jalani. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Korintus pasal 9 ayat 8, Allah sanggup melimpahkan dalam kasih karunia supaya kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Di dalam bahasa sehari-harinya Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan segala yang saudara perlukan. Bahkan Allah akan memberikan lebih banyak lagi supaya kita lebih banyak lagi di dalam memberi. Ini namanya menyebabkan diperkaya, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saya harus garis bawahi bahwa kita juga memberi, jangan punya motivasi dengan memberi lalu saya tidak kaya dan saya kaya. Itu juga salah. Kita memberi karena sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa apa yang ada pada kita itu karena kekuatan Tuhan yang memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi memberi itu adalah harus dengan kerelahan dan tulus sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal berlaku dan memberi persembahan persepuluhan, ini juga tidak gampang Bapak Ibu. Kita mesti menaruh hati kita kepada hatinya Tuhan. Saudara sekalian, kita kan diberkati Tuhan melalui roti atau keuangan yang kita miliki. Ada yang kita kelola untuk nyambung hidup sementara, tapi ada yang harus kita nabur benih supaya benih itu menjadi benih yang hidup dan bertumbuh dan berbuah. Ini tidak gampang. Bagaimana kita membagi yang sesuatu yang tidak berlebihan, tapi kita membagi, menabur benih kehidupan, buat kehidupan yang kita tabur untuk Tuhan dan sesama. Percayalah, akan tidak sia-sia. Namun kita menghemat atau mengurangi secara luar biasa, kita termasuk golongan orang yang serakah. Ini kata-kata ini kasar, serakah. Saya kutip perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 13. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Hati-hatilah terhadap ketamakan, keserakahan. Semua kita punya, kita ambil alih kita semua. Kita mau bagi. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir, Tuhan nggak butuh persembahan kita. Tuhan kaya. Yang Tuhan butuh adalah kesetiaan kita terhadap mamon, terhadap harta. Apakah kita setia pada harta atau pada Tuhan? Kalau kita setia pada harta, maka kita menaruh hidup kita pada harta, dan itu tidak kekal selamanya. Tapi kita setia pada Tuhan, maka kita menaruh hidup kita pada Tuhan, maka kita tidak bergantung hidup kita pada harta. Saya bilang sama anak saya, kamu satu-satunya anak. Papa nggak punya apa-apa. Papa hanya punya Tuhan yang sampai hari ini Tuhan pelihara sempurna.
kamu harus menaruh hidup sama Tuhan. Pasti kamu tidak susah. Itu harapan orang tua. Selanjutnya terserah dia. Karena saya memahami bahwa semua akan berakhir pada akhirnya. Apa yang saya diharapkan bagi masa depan? Namun saya tahu kekayaan saya adalah kekayaan di dalam Tuhan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, harta melimpah itu kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Dengan kita diberi kekayaan dan kepercayaan yang lebih dari orang lain, adalah sebuah tanggung jawab yang besar kita kelola untuk diri kita dan pekerjaan Tuhan supaya Dia bermuliaan. Ini namanya kekayaan. Kita sebarkan kekayaan yang kita terima itu kekal dan abadi. Kita kaya dalam Tuhan, itu luar biasa. Kita juga belajar menjadi pribadi yang kaya dalam kebajikan. Orang yang kaya dalam kebajikan tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Dalam pelajaran SMA saya mengajar anak-anak, kebetulan pelajaran ini agak jurus ke sana. Saya bilang sama mereka, kalian tumbuh besar dan menjadi warga gereja yang sukses. Jangan lupa pekerjaan Tuhan. Kadang orang menitipkan sesuatu pada kita, itu kita hanya dititipkan. Namun kalau ada SMS masuk, ada WA masuk, minta tolong. Saya bilang sama anak-anak, kami rapat dan kami putuskan kita hanya dititipkan dan harus dikembalikan kepada ilmu Tuhan. Ini tidak gampang. Nah, saya bilang anak-anak, kalau kalian sukses dalam studi kalian, jangan lupa gereja di mana kalian bertumbuh dan berbuah. Jangan lupa gereja. Itu satu didikan buat anak-anak siswa. Oke, saudara sekalian, supaya kita kaya dalam kebajikan, dan orang yang kaya dalam kebajikan memberi dengan tulus tanpa motivasi apapun. Ada orang memberi persembahan ketika tidak cocok, dicabut persembahannya, dihentikan persembahannya. Itu bukan hal biasa. Hampir 25 tahun saya di ladang pelayanan dan itu terjadi di mana-mana. Itu pemberian yang tidak dengan tulus. Dan jika orang memberi pekerjaan Tuhan atau kepada orang lain harus merupakan persembahan yang tulus. Dan orang tipe seperti ini adalah orang yang merupakan memberi dengan tulus, adalah orang yang merasa bahwa sebuah keberuntungan kalau dia bisa memberi. Jadi kalau kita bisa memberi itu, kita syukuri bahwa kita beruntung. Kita bisa memberi, ada kesempatan kita bisa memberi. Sebab pada akhirnya, waktu kita menutup mata, kita menghadap Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa. Dan ketika kita pertanggungjawabkan hidup kita bertemu dengan Tuhan, kita menyesal kalau kita belum memberi. Diberi kesempatan tapi kita tidak memberi. Dan saya harus katakan bahwa hari ini kita diberi kesempatan memberi adalah sebuah keberuntungan. Kita merasa bahwa kita beruntung kita bisa memberi. Bukan sebuah kerugian, sebuah kekurangan, sesuatu yang berkurang kalau kita memberi, tapi sesuatu yang berlebihan kalau kita memberi. Itu yang dimaksud di dalam Amsal. Sebuah pengajaran hikmat yang kita terima
Memang saya katakan ini tidak enak memang. Bagaimana pembentukan hati ini, hati yang connecting dengan kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu membuka rahasia pada kita. Bagaimana kita punya hati memberi. Kristus sendiri memberinya dirinya berkorban bagi kita. Berapa apa yang kita lakukan? Marilah kita belajar membagi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan bagi sama Tuhan memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh mengajar kami untuk memberi atau menabur. Kalau hari-hari yang kami lewati, kami salah memahami sebuah pemberian. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Tuhan yang kaya, Dia berbagi kelimpahan. Engkau sanggup memberkati kami dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Namun Roh-Mu terus berbicara kepada kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara sekalian, demikian doa jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mengajak jemaat dengan sikap berdiri. Kita naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan sebelum kita menerima doa berkat. Doxology. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan buat kita sekalian. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, pertolongan, penghiburan, kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, doa duduk, ibadah selesai.